Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Rivaldo Francisco Bosco Sampel, NIM 19081032. Mata kuliah Psikologi Perkembangan dan materi saya yaitu aspek-aspek pendukung pada perkembangan pendidikan anak. Peran orang tua sangatlah penting untuk membantu dan membentuk semangat yang tinggi. Orang tua dan guru dapat menciptakan sesuatu yang menyenangkan dan menciptakan permainan yang dapat menambahkan pengetahuan untuk anak mereka. Fungsi motivasi. Guru dan orang tua merupakan motivator untuk anak. Oleh karena itu, guru harus memikirkan bagaimana cara mendorong siswanya agar terus melakukan usaha yang efektif untuk mencapai tujuan belajar. Kiat-kiat motivasi. Sebenarnya, anak memiliki motivasi, berperilaku baik, kerja keras, untuk menuntut ilmu. Namun demikian, tidak semua anak termotivasi dengan baik hingga berperilaku baik. Berikut ini merupakan kiat-kiat untuk memotivasi anak. Yang pertama, kenali ciri-cirinya. Ciptakan suasana sehat dalam keluarga. Dan yang ketiga, tekankan keberhasilan. Sumber-sumber frustasi. Secara umum, penyebab frustasi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, pencapaian motif yang dihambat oleh lingkungan. Dan yang kedua, ketidakmampuan seseorang yang menyebabkan ketidakmungkinan mencapai tujuan. Dan yang ketiga, adanya konflik di antara beberapa motif. Kecerdasan intelektual merupakan kemampuan untuk melihat suatu pola dan menggambarkan hubungan antara pola di masa lalu dan pengetahuan di masa depan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak. Yang pertama, keturunan. Dan yang kedua, faktor lingkungan. Dan yang ketiga, ciri-ciri kecerdasan pada anak. Meningkatkan kecerdasan pada anak. Meningkatkan kecerdasan pada anak ialah melihat kemampuan anak. Anak dengan potensi kecerdasan tinggi biasanya akan cepat menangkap adanya karena daya ingatnya kuat. Sikap dan perilaku moral. Perilaku yang disebut moralitas yang sesungguhnya tidak sesuai dengan standar sosial, melainkan juga dilaksanakan secara sukarela. Ia muncul bersamaan dengan peralihan kekuasaan eksternal, tingkah laku yang diatur dari dalam, yang disertai perasaan tanggung jawab pribadi untuk tindakan masing-masing. Peran orang tua dan pendidik dalam pengembangan moral. Orang tua dan pendidik hendaknya telah memiliki seperangkat etika atau kebiasaan baik dan benar yang ingin dimiliki anak. Sebelum mengadakan pendidikan dan pembinaan, watak kepribadian yang seperti apa yang dikembangkan pada anak, dan hal yang penting apa yang harus diajarkan, nilai moral dan etika yang dimiliki orang tua dan guru hendaknya ditransferkan kepada anak-anak. Macam-macam masalah
yang berkaitan dengan pergaulan atau hubungan sosial. Yang pertama, agresif. Agresif merupakan tingkah laku yang menyerang, baik secara fisik maupun verbal, atau berupa ancaman yang disebabkan karena adanya rasa permusuhan. Dan yang kedua, negativisme. Negativisme adalah perlawanan terhadap tekanan dari pihak lain untuk berperilaku tertentu. Dan yang ketiga, pertengkaran. Pertengkaran merupakan perselisihan pendapat yang mengandung kemarahan yang umumnya dimulai apabila seseorang melakukan penyerangan yang tidak beralasan. Dan yang ketujuh, yang kelima, perilaku sok yang kuasa. Perilaku sok kuasa adalah kecenderungan untuk mendominasi orang lain atau menjadi majikan. Jika diarahkan secara tepat, hal ini dapat menjadi sifat kepemimpinan, tetapi umumnya tidak demikian. Biasanya hal ini mengakibatkan timbulnya penolakan dari kelompok sosial. Cara mengembangkan rasa sosial yang positif pada anak. Yang pertama, aturan. Elemen paling penting dari disiplin ialah aturan. Bentuk aturannya sendiri dapat ditentukan oleh orang tua, guru, atau teman bermain. Dan yang kedua, disiplin. Yang artinya, orang yang belajar atau yang secara sukarela mengikuti orang tua dan guru. Jadi, pengertian disiplin adalah cara masyarakat atau orang tua dan guru mengajarkan tingkah laku moral pada anak yang dapat diterima oleh kelompoknya. Kesimpulan dari bab ini, mengetahui bagaimana cara yang baik membantu anak dalam bersosialisasi dengan keluarga dan lingkungan, kita para orang tua harus saling membantu satu sama lain agar pergaulan yang terjadi di kalangan murid dan anak tidak negatif, karena akan berpengaruh buruk bagi perkembangannya. Terima kasih. Itu saja materi dari saya. Jangan lupa like dan subscribe.